Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Tidak Menghambat, ya, tidak menghambat. Oke, kita buka dulu ayatnya yang kita ambilkan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat ke-34 dan 35. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan kamu sendiri tahu bahwa kedua tangan ini telah melayani bagi kebutuhanku dan bagi mereka yang ada bersama aku. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu, bahwa dengan berjerih lelah sedemikian rupa, hal itu seharusnya membantu mereka yang lemah, agar mengingat juga perkataan-perkataan Tuhan Yesua, bahwa dia telah adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, haleluya rekan-rekan semuanya. Nah rekan-rekan, hari ini saya membahas satu hal yang udah sering kita dengar juga, dan setiap kali ada grup di sosial media pasti pernah membahas hal ini juga, ya. Itu tentang apa? Tentang di masa pandemi seperti ini, apakah sebaiknya gereja memberikan sumbangan bagi jemaat yang membutuhkan atau yang berkekurangan? Oke. Nah, rekan-rekan, sekali lagi saya mau jawab. Tentu jawabannya adalah ya, perlu. Gereja perlu memberi bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, ya. Kembali saya ingin tegaskan lagi dari ayat yang juga kita baca barusan, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tiap kali di gereja diumumkan bahwa kita akan memberikan bantuan kepada jemaat yang berkekurangan, ya. Jadi minggu depan atau hari Sabtu depan, Sabat depan tolong dibawa sumbangan yang akan kita berikan kepada jemaat yang membutuhkan. Hari Sabat berikutnya nggak ada yang bawa apa-apa. Kenapa? Karena rupanya setelah pengumuman itu diberikan, seminggu kemudian orang-orang berantisipasi akan diberi sesuatu, ya, atau akan menerima sesuatu. Ya, jadi tiap kali ada yang berkata kita akan memberikan sumbangan bagi jemaat yang membutuhkan, maka semua orang tiba-tiba masuk ke mood membutuhkan, ya. Tiba-tiba semua masuk ke mood aku butuh, ya, aku perlu dibantu. Lalu hari Sabat depannya pada kecewa. Kenapa? Karena ternyata nggak ada yang membawa bantuan, ya, buat jemaat yang membutuhkan. Karena apa? Karena semua rupanya merasa layak dibantu, ya, atau perlu dibantu. Nah rekan-rekan, hari ini kita telah membaca firman Tuhan. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu, bahwa dengan berjerih lelah sedemikian rupa, hal itu seharusnya membantu mereka yang lemah, agar mengingat juga perkataan Tuhan Yesua. Jadi yang lemah ini diingatkan, ya, bukan diberi bantuan, tapi yang lemah ini diingatkan bahwa Tuhan Yesua pernah berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita lupakan pola pikir saya wajib dibantu, saya layak dibantu, saya perlu dibantu, ya. Atau kalau mungkin Anda nggak pikir seperti itu, lupakan kita mau minta tolong sama siapa, ya, mau utang siapa, ya, mau minta siapa, ya, siapa yang bisa bantu, ya. Lupain teman-teman. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa dengan aku bekerja ini aku mengingatkan buat orang-orang yang lemah akan perkataan Tuhan Yesua, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi lupakan rasa ingin menerima, ya, atau rasa ingin dibantu, rasa layak dibantu, perlu dibantu, ya. Tapi yang ada adalah apa? Kalau kita mengejar kebahagiaan, maka seharusnya kita juga mengejar ingin membantu, ingin memberi, ya rekan-rekan, ya. Saya tahu kadang-kala kita lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, kita nggak bisa membantu. Tapi seharusnya lewat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang berusaha bekerja supaya nggak jadi beban, bahkan bisa membantu orang-orang yang bersama-sama dengan dia melayani, maka seharusnya itu menjadi pengingat bagi yang lemah, bagi yang merasa perlu dibantu, bahwa lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Jadi artinya harusnya doa kita bukan Tuhan kirim orang untuk bantu aku Tuhan, ya, atau Tuhan kirim orang untuk memberkati aku, tapi doa kita seharusnya dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit sekalipun, doa kita seharusnya adalah Tuhan kasih aku kekuatan dan kemampuan untuk aku memberkati, untuk aku memberi, karena Engkau berkata lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi hari ini rekan-rekan, meskipun
Anda dalam keadaan, mungkin Anda dalam keadaan butuh bantuan ya, baik bantuan secara ekonomi, bantuan secara fisik, bantuan secara kesehatan, Anda perlu bantuan. Tapi rekan-rekan, baiklah kita hari ini diingatkan kembali pada perkataan Rasul Paulus bahwa dia pun berusaha untuk bekerja berjerih lelah sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri dan bahkan orang-orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Ya, kalau Anda tahu, saya juga memberikan contoh buat Anda semua. Saya pun hamba Tuhan dan saya bekerja. Saya punya profesi, ya. Maka dari itu terus terang rekan-rekan, kadang saya juga sangat capek. Kenapa? Karena saya bekerja dua hal. Bekerja untuk kebutuhan saya pribadi, juga bekerja untuk pelayanan yang hari ini sedang saya lakukan, sedang saya tekuni rekan-rekan. Gunanya buat apa? Jadi pengingat buat kita semuanya bahwa lebih baik kita lebih berbahagia. Lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Lebih berbahagia kalau kita berdoa untuk kita boleh memberkati daripada kita berdoa, Tuhan kirim orang untuk memberkati aku, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini saya ingatkan bahwa ada jalan keluar, ada berkat-berkat yang luar biasa. Janji Bapak Yahweh dalam nama Yesus Hamasiah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, mari yuk kita pegang janji Tuhan, kita kejar janji Tuhan, kita akan menjadi berkat dan bukan malah jadi beban, ya. Kita akan memberkati, lewat kita bangsa-bangsa akan diberkati, ya. Jadi teman-teman, hari ini keadaan apapun, seperti apapun keadaan yang kita alami, seperti apapun keadaan yang sedang kita alami, berdoalah supaya kita boleh menjadi berkat, supaya lewat kita bangsa-bangsa boleh melihat kemuliaan Tuhan kita. Jadi hari ini semangat, karena hari ini saya percaya kalau kita berdoa, kita minta supaya kita jadi berkat, maka Bapak Yahweh dalam nama Yesus Hamasiah akan memberkati kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ingat, bahagia itu ada kalau kita memberkati. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi mari kita kejar kebahagiaan dengan cara kita mulai memberkati. Jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, bahkan siapapun juga yang bisa kita berkati. Jadilah berkat. Jangan cuma jadi slogan, tapi sungguh-sungguh jadilah berkat. Jangan jadi batu sandungan, jangan jadi beban, tapi jadilah berkat. Bapak Yahweh memberkati kita semua dalam nama Yesus Hamasiah, supaya lewat kita bangsa-bangsa boleh diberkati dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.